Halo, jumpa lagi dengan Bapak. Bapak ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Sebelumnya, terimalah salam Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kabarnya semuanya baik-baik saja dan luar biasa. Di pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1. Masih sama dengan yang kemarin ya, ciri-ciri makhluk hidup. Tapi pembelajarannya yang beda nah, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3 dan 4 itu ada apa aja Pak? Nah, mari kita sama-sama kita tengok. Silahkan dibuka buku pena halaman 11 ya. Kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Anak Bapak membaca bacaan ini. Silakan dibaca. Bapak bantu bacakan ya. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan juga tempat tinggal atau habitat. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk tumbuh dan berkembang. Manusia memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Manusia juga memerlukan udara untuk bernafas. Manusia juga memerlukan rumah untuk tempat tinggal dan juga tempat berlindung. Hewan juga memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Antara hewan satu dan lainnya juga bisa saja berbeda kebutuhan makanannya. Ada hewan yang dapat makan segalanya. Ada hewan yang hanya bisa memakan biji-bijian, tumbuhan, serangga, atau daging. Begitu pula dengan habitatnya. Setiap hewan memiliki habitat yang berbeda. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di perairan. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen dan bernafas dan air untuk bertahan hidup. Nah, udah siap ya Bapak bacakan ya. Setelah membaca itu, anak Bapak silahkan kerjakan soal ini. Soal-soal ini semua jawabannya ada di bacaan tadi. Kalau anak Bapak teliti, pasti bisa menjawab semua bacaan ini. Nah, kita akan belajar mengurutkan bilangan. Bapak ada sebuah gambar nih. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalau satu kotak yang besar ini isinya ini 1000. Kalau yang ini 100. Kalau yang ini isinya 10 dan ini 1. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau digabung dibaca berapa ini? 1111. Nah, sekarang Bapak ada sebuah gambar. Ada kotak besar, kotak agak kecil, kotak agak kecil dan kecil. Ingat, tadi satu kotak nilainya berapa? Benar sekali, 1000. Kalau yang kayak gini nilainya berapa? 100. Kalau yang kayak gini 10 dan ini satuan. Jadi kalau ada 3 kotak berarti berapa? Ya, 3000. Kalau ini ada 4 berarti berapa? 400. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? 60 dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya ya, kalau digabungin nah dan dibaca berapa? 3465. Anak Bapak paham sampai di sini? Ingat ya,
Satu kotak yang besar ini ribuan, berarti 1000. Kalau ada 3, 3000. Kalau ini dia ratusan. Kalau ada 4 berarti 400. Kalau yang kayak gini ini puluhan. Kalau ada 6 ini berarti 60. Dan ini satuan. Kalau satuan berarti ada berapa ini? 5 ya, berarti 5. Oke. Kita akan belajar mengurutkan bilangan ya. Ini Bapak ada beberapa bilangan. Nah, bilangan pertama berapa? 3645. Yang kedua 3465. Yang bilangan ketiga 3564. Bilangan yang keempat 3535. Yang bilangan terakhir 3553. Perintahnya adalah mengurutkan bilangan yang paling kecil. Pertama kita tengok angka puluhannya. Semua bilangan ini kita tengok angka puluhannya. Mana yang paling kecil? Oh, semuanya sama. Kalau sama nggak masalah. Kita tengok belakangnya yang ratusannya. Mana yang paling kecil ratusannya? Ini 6, 4, 5, 5, 5. Jadi yang paling kecil? Ya benar sekali. Sekarang kita tengok lagi ratusannya yang paling kecil. Ini 5, 5, 5. Sama semua. Berarti kita tengok yang puluhannya. Ini 6, ini 3, ini 5. Jadi yang paling kecil? Iya, 3535. Kita tengok lagi yang puluhannya. Ini sama ini. Wah, berarti yang ini nih ya. Kita turunkan. Ya, tinggal 2. Mana yuk? Ini sama ini. Mana yang paling kecil? Tetap kita tengok dari ribuannya sama. Ratusannya nggak sama. Kecilan mana? Kecilan ini. Oke, berarti ini yang kita turunkan. Dan terakhir yang ini. Paham kan anak Bapak? Untuk mengurutkan, anak Bapak tengok dari angka paling depan, dari ribuannya. Kalau sama, mundur ke belakangnya, ke ratusan. Kalau masih sama lagi, tengok ke puluhannya. Kalau masih sama lagi, tengok ke ratusannya. Jadi dilihat dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Jadi anak Bapak ditengok dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau diminta diurutkan yang paling besar, sama-sama tadi kita udah bahas. Ini yang ribuannya sama semua. Berarti kita tengok yang ratusannya. Mana ratusannya yang paling besar? Iya, ini. Setelah itu mana ratusannya yang paling besar? Ini 5, 5, 5, 4. Ini enggak, berarti 3 ini. Ini ratusannya sama. Kita tengok ke puluhannya. 6, 3, 5. Berarti yang 6. Setelah yang 6, yang 5. Habis itu baru yang 3. Setelah itu yang angkanya tidak sama sendiri. Ya, ratusannya tidak sama. Paham ya anak Bapak? Kayaknya di kelas 2 udah dipelajari. Jadi tidak terlalu masalah, tidak membuat anak Bapak repot. Nanti kalau masih bingung, bisa tanya ke Bapak, atau nanti dibantu sama Mama untuk dijelaskan di rumah. Untuk selanjutnya, ini tugas dari Bapak. Kerjakan latihan halaman 17. Nomor 1 ABC kerjakan di buku pena saja ya. Nomor 2 ABC di buku pena juga. Oke, setelah kita belajar matem, kita akan belajar olahraga untuk menjaga kesehatan, halaman 18. Nah, ini ada sebuah bacaan. Anak Bapak baca ya. Bapak nggak mau bacakan lah. Anak Bapak udah pandai baca. Setelah membaca itu, anak Bapak kerjakan latihan halaman 18. Nomor 1 sampai nomor 6. Jawabannya semua ada di bacaan tersebut. Jadi anak Bapak harus membaca dengan teliti dan mengerjakan latihan halaman 18.
halaman 18 nomor 1 sampai 6. Kerjakannya di buku latihan tematik aja ya, soalnya nggak usah ditulis. Oke, kita akan belajar tentang syukur. Syukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Kemarin masih ingat kan? Kita belajar tentang sila pertama, masih pengamalan sila pertama. Nah, contoh bersyukur dengan ucapan yaitu memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Contoh syukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan. Merawat artinya menjaga atau menggunakan karunia Tuhan dengan baik. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Contoh bersyukur melalui ucapan yaitu memuji atau memuja kebesaran Tuhan dalam doa atau ucapan. Terima kasih karena saya di hari ini masih diberi kesehatan, diberi kebahagiaan dan kasih sayang. Itu adalah salah satu contoh bersyukur. Kalau melalui perbuatan kita merawat karunia Tuhan ya. Contoh bersyukur melalui perbuatan yaitu merawat karunia Tuhan. Merawat artinya kita menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan baik. Jadi kita menjaga tubuh kita, menjaga apa yang kita miliki dengan baik agar tidak cepat rusak. Nah, sekarang ini ada tugas lagi dari Bapak. Kerjakan halaman 18 nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku latihan tematik 1 aja ya. Jawabannya semua ada yang tadi Bapak bacakan tadi, oke? Terima kasih, semangat dalam belajar. Namo Buddhaya. Terima kasih, semangat dalam belajar. Oke, anak Bapak tadi belajar tentang apa? Menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Tadi ada 2. Terus kita belajar mengurutkan bilangan dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Dan juga kita belajar tentang syukur, merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama. Kiranya itu saja yang Bapak bisa berikan di pagi hari ini. Terima kasih, semangat dalam belajar. Namo Buddhaya.